complicated dan dibanding kuliah SBP yang semester 7 kemarin. Makanya tadi saya nggak heran kalau teman-teman pas presentasi ada yang sempat agak ragu untuk menjelaskan rumus-rumus yang ada ya. Memang lumayan ini ya, lumayan bingung juga untuk jelasin itu ya, formulanya ya. Yang di antara kuliah semester 8 nih, ada lagi yang lebih sulit dari JST ini? Skripsi bukan kuliah lah. Skripsi udah ujungnya ini sarjana lah. Soal udah ini. Kalau dari kuliah di semester ini ada nggak selain JST yang lumayan ini sulit lah? Aman ya, masih bisa di ini ya, masih bisa diikutin lah ya. Saya coba ini ya, bantu teman-teman untuk kita sama-sama coba mempelajari satu metode di jaringan saraf tiruan. Saya berharap dengan dirangkum di sini, teman-teman ada yang bisa dibawa pulang lah tentang jaringan saraf tiruan ini ya. Saya mute dulu semuanya ya. Bentar. Baik. Oke. Jaringan saraf tiruan atau kecerdasan buatan ini, atau bahasa Inggrisnya Artificial Neural Network ini merupakan bagian dari AI. Dan ini buat teman-teman yang mau buat skripsi AI, ini bagus juga dipakai. Kan seperti saya bilang sebelumnya, skripsi di Unindra itu kan ada 2 tipe ya, yang berbasis database, atau berbasis AI. Kalau berbasis database berarti teman-teman harus ada institusi, kantor, sekolah, yayasan. Tuh. Nah, kalau yang berbasis AI, nggak usah, teman-teman cukup dari rumah bikin data simulasi aja. Nah, JST bisa dipakai. Nanti saya kasih lihat link contoh itu ya, yang orang bikin aplikasi pakai JST. JST ini kalau dengan SBP dia bisa membuat program robot macam-macam, kalau JST ini bisa membuat pola. Kan JST ini kurang lebih adalah model matematika dari sistem saraf kita. Jadi Allah menciptakan saraf kita sedemikian sempurnanya sehingga bisa dijadikan model matematika ya. Bagus sekali, sempurna sekali. Dan JST ini, jaringan saraf tiruan ini, dia adaptif. Adaptif artinya mudah belajar. Dia dikasih data sedikit, dia bisa membuat pola. Memang algoritma yang ada di JST ini memang buat pemolaan. Namun terus terang, jaringan saraf tiruan ini nggak efektif kalau dipakai untuk operasi-operasi yang presisi tinggi ya. Ini kelemahannya. Nah, teman-teman mungkin tadi atau sebelumnya pas baca-baca ada 2 tipe ya di JST ya, yang dengan supervisi atau yang tanpa supervisi. Maksudnya kalau dengan supervisi itu adalah dia dikasih bobot, dikasih bias, ada manipulasi fungsi dan sebagainya, itu adalah supervisi. Kalau yang tanpa supervisi, dia bisa membuat pola dengan masukan secara mandiri. Nah, konsep jaringan saraf tiruan secara umum simpel sih. Ini ada input X1, X2 sampai Xn, ada proses berupa fungsi-fungsi tadi, itu kan ada yang WI plus B, ada WI aja dan sebagainya, ditambah bias, lalu ntar ada output dengan aktivasi fungsi ya hasilnya. Nah, aplikasi JST ini bisa dipakai di beberapa penerapan seperti buat peramalan penjualan. Kalau nanti saya kasih share tentang bagaimana orang meramalkan penjualan dengan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Juga bisa buat mendeteksi wajah. Kan polisi sering pakai kan, artinya misalnya ada korban gitu kan, tabrakan, mukanya hancur gitu kan. Nah, salah satu metode yang bisa dipakai adalah metode jaringan saraf tiruan, karena dengan mengambil sedikit data, dia bisa meramalkan atau mempolakan wajah orang yang korban tersebut secara utuh gitu kan. Minimal dapat gambaran besar sehingga bisa disebar ke masyarakat dan dicari keluarganya misalnya begitu.
Dari segi arsitektur ada yang tunggal, ada yang banyak, dan ada yang kompetitif. Contohnya gini, kalau tunggal itu dia inputnya satu, kalau yang banyak ada yang tadi bilang ada hidden layer tadi. Kalau kompetitif dia kompleks ya. Nah, ini yang tadi dibilang yang summing function tadi buat fungsinya ada binary hard limit, ada binary threshold, dan lain-lain. Fungsi linear, y sama dengan x, dan terusnya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri karena slide nanti akan saya share. Ini tadi yang dengan supervisi dan tanpa supervisi. Nah, ini setelah algoritma yang ada di JST, Makulok ini ya. Makulok mencoba membuat pola dengan fungsi logika n. Nanti dibuktikan bahwa logika n bisa dipakai nggak di Makulok ini. Kan kita semua mudah-mudahan sudah paham ya bahwa logika n itulah kalau dua-duanya satu baru satu gitu kan. Kalau masih ada yang nol pasti hasilnya nol targetnya. Dan nanti dibuat sehingga didapatkan nanti masuk ke fungsi summing function-nya dan keluarlah outputnya ini. Dan ternyata Makulok intinya artinya Makulok membuktikan dengan pengujian fungsi di Makulok tadi bahwa hasilnya adalah sama 0001 dengan logika n 0001. Kalau nanti hasilnya bukan ini berarti logika n tidak berjalan di Makulok. Itu kurang lebih konsep dasar di JST gitu. Kita membuktikan fungsi logika tersebut. Ini juga fungsi XOR, XOR gitu kan, dan seterusnya. Juga ada algoritma lain itu dengan heap rule, ada perceptron dan lain-lain. Nah, kalau heap rule ini yang paling sederhana. Nanti akan saya coba kasih contoh karena nanti ini dia juga paling tua ya. Tapi kelemahannya adalah jaringan HEP ini cuma bisa pakai bipolar. Ada yang tahu nggak bipolar itu bilangan apa? Ada yang ingat nggak bipolar itu bilangan apa sih? Atau ini deh, bilangan biner ada yang ingat nggak? Bilangan biner bilangan berapa? 1, 0. Oh, pintar. Kalau bipolar? Nggak tahu. Nah, bipolar plus 1 dan min 1. Jadi, ya terima kasih. Jadi, betul, biner itu 1 dan 0, kalau bipolar plus 1 dan min 1. Dan 3 angka ini yang akan kita pakai dominan di JST, min 1, 0, dan plus 1. Jadi sebenarnya ini pelajaran yang cuma dari 3 angka sederhana, 1, 0, min 1, tapi kelihatannya jadi ribet ya. Tapi kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa ketahui sendiri. Orang cuma 3 angka, tapi diputar-putar gitu kan. Jadi untuk awal kalau heap rule ini, dia kita kasih bobot awalnya adalah 0. Bobot 1, bobot 2, bobot 3, seterusnya 0. Dan biasanya juga kita kasih 0. Nanti untuk memodifikasi bobotnya dengan rumus WI baru, I ini adalah variabel, adalah WI lama tambah XI kali YJ. I sama J ini juga variabel. Kalau untuk memodifikasi bias baru didapat dari bias lama ditambah Y. Y ini target. Nanti ini ada contoh-contohnya di slide, cuma saya buat teman-teman pakai Excel, biar teman-teman mungkin dapat gambaran. Kalau pakai Excel, insya lebih mudah. Gitu kan. Jadi gini, ini kecil nggak segini Excelnya? Cukup nggak kelihatan teman-teman? Angkanya cukup ya, baik. Cukup Pak. Baik. Ini logika heap akan membuktikan. Jadi kan misalnya semua algoritma bisa teman-teman pakai, cuma ntar mana yang pas gitu kan. Nah, kita suruh membuktikan logika n dengan masukan bipolar tadi plus 1 dan min 1 ya. Ini cocok nggak di logika heap gitu kan, di algoritma heap gitu kan. Nah, ini angka bipolar kita masukkan sebagai inputan 1, inputan 2. Dia kan kombinasi cuma 2 kan, min 1, cuma 4 maksudnya. Dari min 1 dan 1 itu bisa min 1, bisa min 1 dan 1, bisa 1 dan min 1, bisa 1 dan 1. Cuma 4 ini kan kombinasinya kalau 2 angka ini ya. Gitu kan. Dan teman-teman kan ingat kalau di logika n hanya bilangan itu bisa ngasih 1 kalau dua-duanya 1 gitu kan. Kalau dia 1 dan 0 berarti dia 0. Tapi di sini karena min 1 dia hasilnya sesuai ini ya, gitu kan. Makanya semua hasilnya min 1 karena ada faktor min 1 tadi. Kecuali begitu dua-duanya 1,
dia menghasilkan 1. Jadi targetnya adalah min 1, min 1, min 1, dan 1. Nah, kita buktikan nih dengan fungsi have ini, bisa nggak si fungsi have ini membuat pola tersebut. Kita cocokin ya, gitu kan. Modalnya kalau have adalah ini, WI baru dengan WI lama tambah XI kali YJ. Kalau fungsi nanti adalah XI kali WI tambah B, tambah bias. Ya, kita tes ya. Ini teman-teman kalau ngikutin, mudah-mudahan ini jadi modal buat terangin, buat membaca atau memahami model algoritma yang lain. Ini model paling sederhana di JST untuk have. Pertama, teman-teman harus paham dulu, ini adalah W1 bobot 1, ini bobot 2, ini bias, ini inputan 1, inputan 2, ini Y target. Gitu kan. Dapat angkanya dari mana? Kalau awal selalu bobot 1 dan bobot 2 dikasih 0. Bias juga 0. Ini udah given lah, terima aja. Nah, kalau X1, X2 ini ngambil dari sini semua nih. Ini 4 baris data ini dijadiin apa? Masukan. Ntar kita iterasi tiap nih, 1, 2, 3, 4 dipakai gitu kan. Y ini diambil dari angka target ini. Dari hasil proses logika N. Ini jadi sama nih yang Y ini dengan target yang di atas. Ya. Jadi saya berharap sampai sini teman-teman paham nih angkanya dari mana nih ya. Itu kan yang ini dulu deh, untuk baris ini teman-teman tahu nih angkanya dari mana ya. Pertama ya. Sampai sini paham angkanya dari mana? Halo? Tahu ini dari nol dari mana? Ini 0, ini min 1, min 1, ini min 1. Tahu datangnya dari mana? Ya, sampai paham, sini? Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai proses penghitungan ya, gitu kan. Nah, yang disebut W1 lama itu adalah W1 awal ini. Dalam hal ini adalah 0. Gitu kan. Jadi ini sama ini sama. Gitu kan. Nah, karena kita mau cari W1 baru, dia kan rumusnya W1 lama tambah X1 kali YJ ya, XJ kali YJ. Nah, X1 kali Y1 maksudnya. Nah, kita kaliin deh tuh X1 kali Y. Gitu kan. X1 adalah min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 kan 1 kan. Dapat nih min 1 gitu kan. Yang ini 1, sorry. Jadi min 1 kali min 1 dapat 1. Nah, sehingga untuk mencari W1 baru, rumusnya adalah W1 ditambah X1 kali Y. Ini. Y1 lah gitu kan. Nah, jadi ini ditambah ini. 0 ditambah 1. Kemudian 1. Sampai sini bisa ngikutin kenapa dapat W1 barunya 1? Halo? Masih bisa ngikutin kenapa dapat W1 baru 1 bisa ngikutin? Iya Pak, dari rumusnya Pasti, yang itu Pak. Baik. W1 lama sama. Ya, betul. Oke. Sekarang kita mencari W2 baru. W2 baru ini sama. W2 tambah X2 kali bukan ini lah. Ini aja deh, biar nggak bingung. Aku tadi bilang Y2. Y2 lama sama yang di sini. Itu kan, yang awal, yang asal. Itu kan. Kalau X2 kali Y adalah min 1 kali min 1. Min 1 kan itu adalah positif 1 ya. 1. Sehingga sehingga didapat W2 baru adalah W2 tambah X2 kali Y. Berarti ini ditambahin 0 ditambah 1. Dapat hasilnya 1. Sampai sini kita udah dapat 2 angka nih. W1 baru 1, W2 baru 1. Jelas sampai sini untuk W1 baru dan W2 baru? Paham, Pak. Baik. Terakhir untuk data ke-1 ini kita cari bias baru. Bias baru itu rumusnya adalah bias lama ditambah Y. Ya. Bias lama adalah ini yang bobot awal yang diberikan tadi. Y-nya adalah ini. Jadi 0 ditambah min 1. Dengan min 1. Jadi dari iterasi pertama, dari data pertama yang ini, kita udah dapat 3 data. W1 baru 1, W2 baru 1, W baru, bias baru, min 1. Sampai sini bisa ngikutin semuanya? Siapa? Baik. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua, itu kan. Iterasi kedua adalah
datanya bobotnya udah berubah karena udah ada bobot yang baru kan, diambil dari sini nih. W1 ambil dari W1 baru, W2 ambil dari W2 baru, B-nya ambil dari bias baru yang dari iterasi pertama. Nah, sedangkan untuk X1, X2-nya kita ambil yang kedua, yang ini berarti. Tadi kan yang ini, sekarang ambil yang ini. Jadi min 1 dan 1 ini kita copy ke sini. Itu. Nah, untuk targetnya pakai yang ini juga nih, pakai yang kedua. Di sini taruh sini. Jadi saya ini sebenarnya nih copy dari yang baru sini. Gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi, cari bobot 1 dan bobot 2 di iterasi kedua itu kan. Bobot 1 yang di iterasi kedua adalah sama yang di sini kan, 1. Nah, terus X di sini kita bilang X2 lah ya, X2 kali Y gitu kan, adalah X1 kali Y maksudnya, X1 tapi data kedua maksudnya ya. Jadi min 1 kali min 1 gitu. Hasilnya adalah 1. Lalu untuk cari W1 baru di baris kedua ini adalah W1 ditambah X1 kali Y lagi. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai sini bisa terima kenapa dapat W1 yang di baris kedua dapat 2? Bisa ikutin teman-teman? Kalau kecepatan bilangin, biar saya ulang lagi. Bisa ngikutin kenapa dapat 2? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau nyari W2 baru. W2 baru itulah W2 tambah X2 kali Y. W2-nya adalah yang ini kan, sama dengan ini, gitu kan, sama. X2 kali Y adalah ini dikali ini, 1 kali min 1, hasilnya min 1. Sehingga didapat W2 dulu penjumlahan dari ini tambah ini, 1 ditambah min 1, hasilnya 0. Jadi sampai sini kita dapat W1 baru di baris kedua adalah 2, W2 baru di baris kedua adalah 0. Sedangkan untuk bias baru di baris keduanya adalah bias lama ditambah Y. Bias lamanya pakai yang ini yang terakhir, min 1. Y-nya adalah yang ini. Jadi min 1 ditambah min 1, hasilnya min 2. Jelas sampai sini dapat bias baru yang baris kedua, min 2. Jelas teman-teman, dapat dari mana min 2-nya? Kira-kira jelas nggak nih dapat bias baru min 2? Apa Mas bisa ngikutin nggak teman-teman? Bisa, Pak. Masih, Pak. Nah, cara yang sama kita pakai untuk data ketiga, gitu kan. Data ketiga adalah 1 dan min 1, gitu kan. Taruh dulu W1-nya itu ambil dari yang baru tadi, yang ini, 2. Untuk W2 ambil dari sini, yang baru, 0. Untuk bias yang di baris ini adalah ambil yang dari sini, yang baru, min 2. Nah, berarti 3 ini dari yang proses data kedua. Sedangkan untuk data yang X1, X2Y ambil dari sini. Ini dia, sama. Oke, kita sudah punya 6 inputan tersebut, kita proses. Kita mencari W1 baru lagi, bukti baru, gitu kan. Bukti baru adalah W1 tambah X1Y di baris ketiga. Berarti W1-nya adalah ini, sama nih, ini sama ini, kan. Sedangkan X1 kali adalah ini dikali ini, 1 kali min 1, dapat min 1. Jumlahkan 2 tambah min 1 adalah 1. W2 lama, kita mencari W2 baru. Rumusnya juga sama, gitu kan. W2 lama adalah ambil dari sini 0, ini sama. Sedangkan X2 kali adalah ini kali ini, min 1 kali min 1, hasilnya adalah 1. Sehingga didapat W2 baru di baris ketiga adalah 0 tambah 1, sama dengan 1. Bias baru, bias lama tambah Y. Bias lama adalah min 2, Y-nya adalah ini, min 1. Min 2 ditambah min 1 adalah min 3. Sampai sini teman-teman bisa ngikutin bahwa W1 dapat 1, W2 dapat 1, bias baru dapat min 3, sampai sini bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Baik. Ini saya mau sengaja dipastiin biar teman-teman dari angka sederhana ini ngerti. Kalau udah ngerti pola ini, mudah-mudahan belajar yang algoritma yang lain lebih mudah, insya Allah. Oke. Kita masuk ke data keempat ya, gitu kan. Ini saya udah nggak kasih lagi dapat dari mana. Yang ini saya udah nggak kasih lagi dapat dari mana ya. Harusnya dengan 3 sebelumnya
teman-teman udah ada bayangan gitu kan. Nah, ini juga saya nggak kasih tahu lagi kenapa bisa dapat W1 barunya dapat 2, W2 barunya dapat 2, WS barunya dapat min 2. Saya nggak kasih tahu lagi. Nah, teman-teman udah ngikutin tadi 3 baris ini. Sehingga kita sekarang untuk masuk ke ini fungsi ini kita sudah bisa dapat ini 3 angka yang mau kita turunin ke bawah, 2, 2 dan min 2 gitu kan. Nah, kita masukin ke fungsi net ini gitu kan. X1 ini yang angka ini ambil dari sini, copy paste aja nih. Ini dari sini, di paste gitu kan. Nah, terus kita masukin itu. Nggak berubah. Kalau W1 yang baru yang hasil net nggak berubah karena dipakai yang terakhir. Ambil 2 nih. Ya kan? W2 juga ambil dari sini yang terakhir 2, ya kan? Nah, tinggal kaliin deh X1 kali W1 gitu kan. Min 1 kali 2 min 2. X2 kali W2 min 1 kali 2 min 2 kan. Biasa nggak berubah, ambil dari sini tetap gitu kan. Nah, penjumlahan net ini adalah X1 kali W1 tambah bias tambah X2 kali 2. Nah, ini dia berarti angka ini dijumlah gitu kan. Mungkin kalau yang nggak ini ditutup dulu ya biar nggak ini. Yes. Suaranya di mute dulu kalau yang nggak mau bicara. Nah, jadi angka min 6 ini dapat dari penjumlahan tadi. Kalau di sini ntar ada X3 ini juga sama, tapi ini karena cuma 2 variabel, ya cuma X1 W1 tambah X2 kali W2 ditambah B. Jadi min 2 ditambah min 2 tambah min 2 sama min 6. Nah, untuk pengujiannya kita lihat, ini kan tadi buat pengujian net. Nah, kita lihat hasilnya bahwa fungsi net ini dia ada aturannya di HAP. Dia kalau pengujiannya negatif, maka fungsi netnya adalah min 1. Min 6 ini negatif kan ya. Kalau negatif berarti kan dia min 1 gitu kan. Masuk juga kedua gitu kan. Dengan cara yang sama kita dapat lagi dijumlahin min 2 tambah 2 tambah min 2 hasilnya min 2. Nah, karena masih negatif berarti fungsinya masih min 1. Sama di iterasi ketiga kita dapat 2 ditambah min 2 ditambah min 2 sama dengan min 2. Masih negatif dikasih fungsinya min 1 yang ini. Nah, yang terakhir di iterasi keempat 2 tambah 2 tambah min 2. Hasilnya adalah 2. Ini positif. Kalau positif berarti F-nya 1. Nah, yang teman-teman lihat adalah ternyata hasil dari fungsi modifikasi net ini adalah min 1, min 1, min 1, 1. Itu ternyata sama dengan pola hasil dari perkalian N bipolar. Sehingga disimpulkan logika F ini bisa mengenal ini pola logika N dengan inputan bipolar. Gitu teman-teman ya. Jadi itu saya berharap teman-teman saya share yang hitungan Excel-nya itu biar teman-teman bisa ngikutin itu kan untuk dikembangkan ke algoritma lain ya. Berikutnya saya mau share tentang masalah tugas akhir karena saya lihat teman-teman tugas akhir mungkin masih ada yang belum jelas mau ngapain ya. Oh, sebentar. Jadi nah, ini jadi saya sih tugas akhirnya adalah teman-teman buat aplikasi terus di videoin di YouTube seperti yang dilakukan di kuliah sistem berbasis pengetahuan di semester lalu. Contohnya begini. Jadi masukkan flowchart, masukkan poster ya di video.
Oke, itu tentang tugas akhir ya. Jadi saya berharap teman-teman cari aplikasi, mau bikin aplikasi apa, mau pakai algoritma apa. Mungkin kalau saran saya pakai algoritma HEP aja yang sederhana ya, gitu kan. Nanti juga saya share ini. Ini ada orang buat peramalan permintaan produksi pakai metode JST backpropagation gitu kan. Ntar saya share ini link ininya, gitu kan. Ada mahasiswa di kampus lain. Dia pakai MATLAB, kalau kita nggak usah lah, kita pakai Excel cukup kayak yang tadi saya lakukan, gitu kan. Sedangkan kalau untuk poster, gitu kan, kan kemarin udah ada tugas pertama poster ya, gitu kan, dengan metode Makkulok gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ya bebas, topiknya bebas, teman-teman bikin apa aja lah. Misal kalau ini dia lagi, kelompok ini buat deteksi penyakit corona, kan. Ini waktu itu pakai word chaining, gitu kan. Akhirnya didapat semuanya. Mungkin ada juga yang lain ya, mungkin bentar. Aduh, bentar. Ini poster lain yang ini, misalnya ini ada perkiraan cuaca, gitu kan. Ini dia cuaca, gitu kan. Atau mungkin ini dari COVID juga, ini painting service yang tadi, dan ini poster-posternya, atau mungkin troubleshooting PC. Ini, jadi saya berharap dengan teman-teman bikin poster algoritma, teman-teman udah mulai mencicil memahami algoritma tersebut, itu kan, kurang lebih kayak gimana, gitu. Ya, itu mungkin yang bisa sampaikan mengenai resume tentang JST melalui kita coba tadi simulasi metode app, lalu penjelasan tentang tugas akhir dan juga tentang poster. Barangkali ada yang mau sampaikan teman-teman sebelum kita akhirin?